ya. Mungkin dia ketemunya di umur 40, tetapi nanti dia di umur 40 nggak ada masalah ya. Tapi nanti ada umur di umur 60, 65 itu sudah mulai penyakitnya sangat serius, ya. Nah, selain selur tadi apa? Penyakit kronis yang lain. TB? TB paru masuk penyakit kronis nggak? Masuk yang indikasi nggak paliatif? Ya, pada apa? Pada pasien TB yang multi drug resistant, ya. Maka kenapa perawat nggak boleh, perawat komunitas terutama ya, harus memastikan benar bahwa pasien benar TB. TB itu penyakit ringan kok sebenarnya ya. Tapi kalau dia tidak benar pengobatannya dalam 6 bulan itu, maka dia bisa ya drug resistant. Ya, harusnya masuk pada lini kedua obatnya. Kalau dia lini kedua juga sama begitu attitude-nya, maka dia bisa menderita multi drug resistant XDR-TB. Udah obatnya pakai apa? Ya itu nunggu sampai parunya hancur aja. Ya, oleh sebab itu pada pasien-pasien itu pencegah. Tapi kalau pada nggak semua pasien TB harus paliatif pada kondisinya, ya, yang sudah kronis berat, ya, yang ada kemungkinan drug resistant. Apalagi penyakitnya kanker tadi ya, terus apalagi? Kamu tadi ngomongnya di kedengaran apa? Diabetes, ya. Pada nanti diabetesnya dengan komplikasi ya. Komplikasi diabetes apa? Jantung koroner, ginjal, sampai hemodialisis. Nah, itu nanti di hemodialisis. Kalau udah gagal ginjal, ya. Tapi kalau masih diabetesnya masih too early, ya. Jadi tidak semua penyakit kronis harus mendapatkan paliatif as early as possible. Kalau penyakit tersebut sudah sangat serius, ya, atau terjadi pada usia lanjut, ya, karena kalau usia lanjut kan kapasitas fungsionalnya sudah menurun. Nah, perawatan dengan penyakit kronis itu kan dari mulai didiagnosa, ya, sampai gitu terus ya. Kalau dia di usia 40 sampai dia tinggal 80 tahun, berarti ada 40 tuh. 40 tahun dia hidup dengan penyakitnya itu. Ya. Nah, paliatif, ya, ini harus merupakan bagian dari continuum of care untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis, ya. Tapi ya ini continuum of care itu atau course of illness, manajemen penyakit itu dimulai dari screening penyakit sampai death atau end of life. Makanya kalau tadi end of life, di sini nanti kita ngomongnya. Atau tadi ini yang apa, penyakit terminal atau kondisi terminal di sini aja, ya. Nah itu nggak akan punya waktu kita. Ini harus udah lama nggak tingginya. Kalau Irfan kalau kelasnya kecil, kelasnya kecil, ini juga sama pasti kan dibagi ini karena ada saya aja ya. Nah, dari mulai ini kita sebenarnya penyakit kronis yang paling utama yang menjadi program pemerintah itu adalah di screening, ya. Screening itu lebih ke melihat faktor resiko. Apa aja faktor resiko penyakit kronis yang paling banyak? Merokok. Ya, udah pada merokok mah. Saya nggak berani nanya itu, jawabannya pasti iya aja. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Coba saya ajak aja mau meninggal cepat berarti ya. Itu ya katanya dia. Merokok, baru merokok loh sekarang. Terus apa lagi? Selain merokok? Alkohol, ya. Zaman di kita juga ya, apalagi kalau lihat film Korea gitu, film Indonesia juga udah main-main alkohol. Dulu kalau kita nanyain pasien ke alkohol kayaknya nggak cocok dengan kultur Indonesia. Sekarang kayaknya udah bergesernya bukan bergeser baik, bergeser jelek. Ya. Alkohol itu apa lagi? Iya makan. Nah, tadi kamu yang bilang ini dia berarti dalam kamu dijangkut dia makan nggak? Ayo. Ya lagi ya. Terus apa lagi? Kurang olahraga, sedentary life, yang sedentary di depan
komputer, main HP, nggak menggerakkan pantat, nggak menggerakkan, ya gerak-gerak kurang, tapi makan dari lain ya. Jadi gitu, kalau mau beli makan aja, mager makannya tetap mau, geraknya nggak mau, semua mager, yang ada gitu saja. Itu nanti akan muncul tadi penyakit-penyakit. Mbahnya dari penyakit kronis itu apa? Mbahnya penyakit dari penyakit kronis, mbahnya penyakit yang merupakan mbah dari semua penyakit kronis apa? Diabetes ya, yang dia bilang tadi. Diabetes disebabkan oleh mostly kegemukan berarti disebabkan oleh tadi aktivitas yang kurang makan atau berkaitan dengan behavior ya. Nah ini yang paling penting ini. Nah, ketika pasien didiagnosa diabetes, kanker ya, penyakit jantung, diabetes sama, diabetes, kanker segala macam itu, ketika dia didiagnosa, ini fokus intervensinya itu pada kuratif. Bagaimana menyembuhkan, ya, mengontrol DM-nya, ya, mengontrol tekanan darah, mengontrol apa? Dengan obat-obatan dan behavior modification. Ya. Jadi kuratif atau pengobatan menjadi fokus untuk menyembuhkan. Nah, tetapi ini paliatifnya hanya sedikit. Apa mungkin supportive care? Apa? Dukungan psikologis, sosial, spiritual. Ya, itu. Nah, dengan bertambahnya waktu nih, pengobatan, perawatan di sini, dokter, perawat, fisioterapi segala macam nih di sini, maka porsi, ya, porsinya bergeser. Kalau penyakit semakin serius, kenapa semakin serius? Seriusnya penyakit atau turunnya kondisi itu bisa berbagai faktor ya, kecepatannya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Yang cepat mungkin penyakitnya sangat progresif, di awal ketemunya udah jelek gitu kan, bisa. Atau dia ketemunya masih dini, tetapi pasiennya tidak mau atau orangnya tidak mau berobat, tetapi adherence rendah, atau dia tidak mau beraktivitas, tidak mau melakukan behavior modification, atau minum obatnya yang tidak teratur, gitu ya. Maka dia cepat. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini penting dan ini penting itu supaya orang di sininya itu lama. Ya, jadi walaupun dia sakit DM, dia sakit misalnya apalagi gagal ginjal, ya, tapi tetap harapan hidup seperti orang yang tidak memiliki penyakit. Bisa meninggal misalnya umur yang maksimal di Indonesia itu berapa? Dalam tulisannya umur harapan hidupnya berapa? 60 sampai? Rendah amat, udah naik ya. Nanti lihat lagi berapa, 60 laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Perempuan di mana-mana di dunia super ya, lebih panjang umurnya ya. Beberapa tahun aja sih, ya, nggak sampai puluhan tahun gitu ya. Tapi bonus lah ya. Kenapa kira-kira ya macam? Tapi sekarang mesti ini dulu seperti itu ada kecenderungan perilaku. Kecenderungan perilaku pasti kedengaran ya, kayak merokok gitu ya, alkohol ya, mungkin work balance-nya ya, laki-laki banyak yang bekerja itu laki-laki gitu ya, stres pekerjaan itu dulu kan banyaknya laki-laki gitu. Kalau sekarang kan sama aja, merokok banyak perempuan ya, alkohol ya similar, kerja juga perempuan kerja, apalagi perempuan kerja iya, coba bayangkan pulang ke rumah harus ngurus anak, ngurus rumah, suami dilayani. Ya suami pulang ke rumah, ya main game, ya semua dilayani. Ini berarti sebenarnya perempuan. Ya kalau perempuan bekerja, asik, ya. Tenang aja, jangan takut menikah ya. Jadi ini bervariasi ya. Jadi ini nanti hanya bantuan psikososial ya.
psikologinya dan lain-lain, supaya mereka kenapa ini harus diintroduce lebih awal? Bayangkan kalau kita cuma fokus pada kuratif, ya, tidak mempersiapkan mental, tidak mempersiapkan sosialnya supaya support keluarga dan lain-lain, masyarakat support, dan juga psikologinya terus dan lain-lain, karena mikirin duit, mikirin berobat, mikirin apa gitu ya. Apa yang akan terjadi? Penyakitnya bisa bertambah parah nggak? Kalau orang nggak bahagia, orang stres, itu fisiknya juga akan terpengaruh. Bahkan siapa tuh yang bilang? Ada tuh yang bilang, penelitian juga bilang, penyakit itu bukan hanya masalah perubahan biologis, perubahan atau fisiologis sel dan lain-lain, tapi lebih penyebabnya itu stresor, ya. Nah, supaya tadi ini bisa dilakukan dengan lama atau umur harapan hidup menjadi lebih lama. Nah, paliatif. Nah, kalau tadi sudah lama-kelamaan terjadi perubahan, misalnya diketemukan nih kankernya grade 1, ada kemoterapi, ya kan? Lalu pasiennya kita support di sini melalui supportive care, ya, keluarga suruh mendukung dan lain-lain, obat dan lain-lain. Maka, tapi tetap ini nanti ada masanya pasien masuk di fase terminal. Nggak tahu kapan, ya, tergantung dari banyak faktor. Nah, disinilah peranan ini berubah. Perawatan paliatif diberikan karena pasiennya sudah menuju kepada fase terminal. Ya, kemudian end of life dan bereavement. Bereavement ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Siapa yang bahasa Inggrisnya jago? Ini nanti yang S1 bisa sekolah 4 S2 ya. Bahasa Inggrisnya harus itu ya, dari sekarang dipakai. Yang D3 mau nggak S1-nya nanti MPR? Ya, D4 ya. Bisa. Tapi harus kerja kalau LPR, kerja dulu. Oke, jadi bereavement itu berduka. Karena walaupun di sini pasien sudah meninggal, ini masih ada keluarga yang berduka. Ini harus merupakan satu bagian dari pelayanan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana kita itu mindset kita kalau kita balik lagi ini kalau kita balik lagi ke sini, ini kan harus ada perubahan, benar nggak? Kuratif nih, wah, nih operasi, kemoterapi, kalian yang perawat nyuntik, basah, segala macam nih yang di sini ya kuratif. Tapi ini sedikit. Nah, kapan? Nah, kita harus lihat ini bahwa selama proses penyakit kita harus dengan adanya memahami konsep atau framework proses penyakit tadi, kita diharapkan ada perubahan mindset dari kita, ya. Ada perubahan bagaimana kita memahami bahwa pada fase akut atau awal didiagnosa atau fase di mana pasien itu didiagnosa dan memiliki penyakit yang kronis, itu yang menjadi urgensi, yang menjadi fokus dari pelayanan itu adalah tadi physical symptom, nyeri, dyspnea, nausea, delirium, depresi pada orang kayak makan ingin bunuh diri, ya. Lalu dengan bertambahnya waktu, ya. Kemudian di situ berubah menjadi kronik isunya. Ada physical symptom kelelahan, anoreksi, kaheksi, lalu kecemasan, depresi, penurunan fungsi tubuh, ya. Sampai ada psikososial isu. Karena ini sudah seperti ini, maka kita harus tahu nih apa yang mereka inginkan, advance kan planning atau advance directive. Termasuk yang tadi saya bilang ya kalian harus berlatih nanti. Memang paliatif itu kayak kita tuh, kalian tadi ditanya waktu saya bilang mau mati sekarang, ibu kok gitu sih, apalagi ibu kita ya, kayak mendengar mati itu kayak malas gitu. Janganlah, usah orang tua. Kalau kita ngomongin mati ya, kita cerita mati, ngomong mati, kata-kata mati itu kayak itu word yang sangat strong yang harus dihindari. Padahal di dalam Al-Quran juga jelas, ya kan? Mati itu kapan udah ada titiknya di dalam Allah dan tulisannya nggak ada. Kapan, bagaimana, di mana dan lain-lain itu udah ada. Ya, jadi sebenarnya nggak usah ditakuti, ya kan? Benar nggak?
sebab itu kita sebenarnya harusnya free. Orang Islam tuh freely ngomongnya. Kamu kalau nanti kan penyakit ini gimana nanti mau kalau satu saat kamu terjadi henti nafas ya atau tidak bisa bernafas apa mau dibantu nggak di jantungnya ini atau bagaimana. Lalu masalah ini kita akan ada yang mau dibicarakan tentang masalah will atau will itu apa namanya warisan ya, mungkin hutang ya. Kan itu kadang-kadang nggak tahu orang mau meninggal tiba-tiba dia udah meninggal pas suka diginiin kan. Siapa yang merasa apabila yang meninggal almarhum ini atau almarhumah memiliki utang atau janji yang belum disampaikan, mohon menghubungi anaknya. Ya, daripada begitu, benar nggak? Kan bisa aja ada orang yang nggak datang atau nggak speak. Ya, yang penting kita waktu kita tahu bahwa pasiennya itu adalah memiliki penyakit yang life limited atau life threatening, kita bantu. Ya, tentu saja mungkin bukan kita yang bicara, tapi diskusi di dalam keluarga. Itu namanya advance directive. Ya, termasuk warisan, ya, keinginan-keinginan yang belum terselesaikan, keinginan-keinginan yang belum tersampaikan, ya, itu atau financial concern. Nah, kemudian ini masa-masa mendekati ini, artinya sudah ini. Kita sudah ngomongin meaning hidup, ya. Jadi tidak ngomongin masalah fisik lagi, tetapi masalah apa arti hidup, ya, transenden, ya, antara dirinya dengan Tuhan. Kita bantu dia untuk mengembalikan fungsi agamanya bisa dilakukan dengan optimal, ya. Harapan, legacy itu tadi sesuatu yang akan ditinggalkan. Kemudian dignity, ya. Perawat itu kan kalau tidak bisa mengobati, kita paling tidak membuat pasien itu meninggal dengan bermartabat. Bermartabat itu seperti apa definisi operasionalnya? Salah satunya adalah siap secara spiritual. Ya, jadi jangan sampai kalau nanti Anda merawat pasien yang sudah tidak sadar, pakai pampers, ya. Kita harus perhatikan nih, pasiennya orang Islam, sholat 5 waktu, ada waktunya. Kalau sebenarnya waktu sholat harus dijaga kesuciannya. Itu sebenarnya salah satunya adalah tadi, ya, spiritual well-being-nya kita jaga. Kalau dia tidak mampu, kita bantu gitu, ya. Ingat masih bisa mendengar, Pak, Bu, waktunya untuk sholat. Saya bantu tayamum, saya bantu wudu. Kalau dia pakai pampers, ganti, ya, setiap 5 kali sehari. Ya, tapi dampaknya sepertinya nanti omong doang memang benar, ya. Tapi kita bertanggung jawab loh. Dosa nggak kalau kita tidak melaksanakannya? Dosa. Karena kan tadi orang udah siap-siap ini, tapi katanya menyiapkan pasien supaya meninggal dengan bermartabat. Bermartabat itu seperti itu. Jangan sampai banyak, ya, seperti begini. Dari muda sampai ke tua itu sholat rajin, ngaji rajin, nggak pernah sholat. Tapi begitu ke rumah sakit ya, sholat jadi nggak pernah. Kenapa? Ya gimana mau sholat? Nggak suci, gitu kan, ya? Nggak bisa wudhu, banyak seperti itu. Jadi akhirnya di masa tuanya jadi dia nggak melakukan sholat, gitu. Padahal justru harusnya kalau misalnya boleh dikalkulasi seperti itu, harusnya itu dibalik. Kalau orang-orang dia padahal saya nggak begitu, ya, tapi istilah bodohnya gitu, ya. Wah, kan kalau tenang ya, masih muda gitu, kadang-kadang gitu, masih muda mah happy aja gitu, kan. Kalau orang misalnya nanti aja, makanya kalau yang ke masjid banyaknya pada lansia, kan. Ini pengajian banyaknya pada lansia. Karena disitulah waktunya kebutuhan untuk transenden itu meningkat. Padahal nggak seperti itu harusnya. Emang kita yakin kita mau hidup sampai umur 60? 70, kan mungkin juga, tapi jangan ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kita. Tapi kan tahu menurut catatan Allah mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tak malam, kita nggak tahu. Maka kapan kita mau tadi? Jadi itu harus ini. Nah, eksistensial atau spiritualnya religius and spiritual value paling tidak tadi, ya.
Jadi mungkin aja kan pasiennya tuh stres ya. Saya tuh mau sholat, ya, tapi dia tahu pakai pampers dia pipis, terus dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, jadi maka kita harus proaktif sebagai perawat dalam memberikan kebutuhan spiritual, ya, dan kebutuhan spiritual lainnya. Di samping bukan hanya sholat kayak Bu Ina itu nanti dia juga anak bimbingan saya, pengobatan saya, dan sekarang ini kalau Bu Ina lebih cepat kayaknya karena pokoknya beda angkatannya. Itu penelitiannya nanti di bidang ini, bagaimana kebutuhan spiritual care diajarkan di akademik. Karena memang rata-rata kurang gitu ya kemampuan kita. Padahal perawat itu sebenarnya justru di situ pentingnya, ya, dalam apalagi pada pasien dengan paliatif. Nah, apa yang tercakup di dalam palliative care? Kalau lihat definisinya tadi, bahwa dia meningkatkan quality of life, meningkatkan dignity dan kenyamanan pasien. Ya, bayangkan ya, kalau orang kanker, terutama yang paling menderita itu ya biasanya orang kanker nyeri ya. Oh, kalau dengan dekon juga sama ya, sesak napas lebih berat lagi gitu ya, atau dengan asma berat juga gitu. Tapi ini saya bicara tentang nyeri misalnya dulu ya. Nah, itu harus kita kontrol supaya orangnya bisa merasa nyaman, ya, nyaman. Jadi nyerinya dikontrolnya harus yang sesuai. Ya, nyeri kanker itu beda dengan nyeri gigi, ya, sehingga obatnya pun nggak boleh disamakan. Sama-sama dikasih paracetamol, panadol atau apalah itu yang paling misalnya yang lebih tinggi sedikit dari itu. Tapi kalau orang sudah dengan obat-obatan, nanti kalian baca ya di mata kuliah ini nanti akan ada diajarkan tentang pain management WHO ladder ya, tahap tangga pengobatan nyeri oleh WHO. Yang terakhir itu adalah morfin. Ya, jadi pasien harus diberi morfin. Morfinnya juga bukan cuma morfin yang diminum, karena morfin yang diminum